Bayangkan dunia sedang duduk di meja makan, tapi tiba-tiba nasi, minyak, dan bahan pokok lainnya mendadak lenyap dari piring. Inilah yang terjadi saat Indonesia, salah satu negara pemasok utama bahan pangan dan sumber daya penting dunia, memutuskan untuk menghentikan ekspor. Negara-negara Eropa yang sangat bergantung pada pasokan dari negara-negara tropis langsung kelabakan. Harga pangan melonjak, distribusi terganggu, bahkan stabilitas politik dalam negeri pun mulai goyah. Tapi mengapa Indonesia sampai membuat keputusan sepenting ini? Dan apa dampaknya bagi dunia? Langkah ini sebenarnya bukan tanpa sebab. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami serangkaian kejadian yang membuka mata tentang rapuhnya ketahanan pangan dan energi jika terlalu bergantung pada pasar luar negeri. Saat pandemi melanda dan dunia terkunci, banyak negara menyadari betapa pentingnya kemandirian ekonomi. Indonesia dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa mulai berpikir ulang tentang prioritas. Ketika harga minyak goreng naik drastis di pasar domestik, padahal Indonesia adalah produsen terbesar minyak sawit dunia, muncul pertanyaan besar. Untuk siapa sebenarnya semua ini diekspor? Pemerintah pun mengambil keputusan berani, menahan ekspor untuk memastikan kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Awalnya, kebijakan ini menuai kontroversi. Para pengusaha besar protes, pasar global gelisah, tapi hasilnya berbicara. Harga di pasar lokal perlahan turun, pasokan membaik, dan masyarakat mulai merasakan manfaatnya. Sementara itu di sisi lain dunia, Eropa mulai panik. Negara-negara seperti Jerman, Italia, Spanyol, dan Belanda selama ini sangat bergantung pada bahan baku dari negara-negara seperti Indonesia. Mereka mengandalkan minyak sawit untuk industri makanan, kosmetik, hingga biofuel. Saat Indonesia menghentikan ekspor, harga langsung melonjak. Di Jerman, harga makanan jadi isu politik. Supermarket mulai membatasi pembelian barang-barang tertentu dan rakyat turun ke jalan menuntut stabilisasi harga. Perusahaan-perusahaan besar di Eropa yang mengandalkan bahan baku dari Indonesia mulai terganggu operasionalnya. Dari produsen makanan ringan hingga industri energi terbarukan, semuanya terkena dampaknya. Saking mendesaknya situasi, Uni Eropa bahkan secara resmi mengajukan keluhan ke WTO menyebut kebijakan Indonesia sebagai bentuk proteksionisme yang merugikan pasar bebas. Tapi Indonesia tidak sendiri. Negara-negara berkembang lain mulai melihat langkah Indonesia sebagai bentuk keberanian yang patut ditiru. Brazil, India, bahkan beberapa negara Afrika mulai mempertimbangkan strategi serupa. Mereka menyadari bahwa menjual murah sumber daya ke luar negeri sementara rakyat sendiri kesulitan adalah bentuk ironi ekonomi yang tidak bisa diteruskan. Indonesia bahkan disebut-sebut oleh media asing sebagai The New OPEC, merujuk pada kartel minyak yang pernah mengubah peta kekuatan global. Di dalam negeri, langkah ini menimbulkan kebanggaan sekaligus kekhawatiran. Bangga karena akhirnya Indonesia bisa berdiri tegak di hadapan tekanan internasional, tapi khawatir karena kemungkinan sanksi ekonomi bisa muncul kapan saja. Beberapa negara barat bahkan mulai mempertimbangkan tarif balasan terhadap produk Indonesia. Investor asing pun mulai was-was. Tapi pemerintah Indonesia tampaknya sudah siap dengan konsekuensinya. Kita tidak ingin jadi bangsa penonton yang kekayaan alamnya hanya dinikmati oleh luar negeri. Ini saatnya kita berpikir untuk kepentingan nasional, ujar seorang pejabat tinggi dalam pidato resmi. Di tengah segala tekanan itu, muncul perdebatan global. Apakah yang dilakukan Indonesia salah? Ataukah ini hanyalah bentuk dari hak setiap negara untuk melindungi rakyatnya? Dalam hukum internasional, negara memiliki hak untuk mengatur ekspornya, apalagi jika menyangkut ketahanan nasional. Banyak pengamat menilai langkah ini adalah peringatan bagi dunia. Ketergantungan berlebihan pada negara tertentu bisa menjadi titik lemah. Dalam sejarah, tindakan semacam ini pernah dilakukan oleh negara-negara produsen minyak saat krisis energi tahun 1973. Ketika negara-negara Arab menghentikan ekspor minyak ke negara-negara barat di tanda harga minyak dunia melambung dan ekonomi global terguncang. Dampaknya masih terasa hingga kini. Apa yang dilakukan Indonesia mungkin belum sebesar itu, tapi prinsipnya serupa. Negara pemilik sumber daya sedang bangkit untuk menegosiasikan ulang posisinya dalam sistem ekonomi global. Pertanyaannya sekarang, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Indonesia akan mempertahankan kebijakan ini? Ataukah pada akhirnya tekanan internasional akan memaksa mereka untuk membuka kembali keran ekspor?
Dan jika mereka bertahan, apakah negara lain akan mengikuti? Dunia sedang berada di persimpangan jalan. Sistem perdagangan bebas yang selama ini dianggap suci mulai dipertanyakan. Negara-negara produsen ingin mendapat bagian yang lebih adil, sementara negara-negara konsumen menolak perubahan yang bisa mengganggu kenyamanan mereka. Tapi inilah wajah baru ekonomi global, lebih berani, lebih tegas, dan lebih nasionalistik. Indonesia dengan segala risikonya telah mengambil langkah pertama. Dunia hanya bisa menunggu dan menyaksikan apakah ini akan menjadi awal dari revolusi ekonomi baru, atau hanya percikan sesaat dalam sejarah yang panjang. Satu hal yang pasti, keputusan Indonesia telah mengguncang panggung dunia. Dan mungkin ini baru permulaan. Tindakan Indonesia menghentikan ekspor bukanlah keputusan yang diambil dalam semalam. Ini adalah akumulasi dari banyak faktor yang menekan sektor dalam negeri. Kenaikan harga pangan global, ketegangan geopolitik, krisis iklim yang mengancam produksi pertanian, hingga tekanan publik dalam negeri yang menuntut ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok. Pemerintah Indonesia mulai menimbang ulang strategi dagang globalnya, terutama pada sektor-sektor vital seperti minyak sawit, batu bara, nikel, dan beras. Di balik keputusan tersebut, ada juga dorongan untuk memperkuat industri hilirisasi dalam negeri. Mengapa Indonesia harus terus mengekspor bahan mentah jika bisa mengolahnya menjadi produk bernilai tinggi di dalam negeri? Visi ini bukan hanya tentang ekonomi, tetapi juga tentang kedaulatan. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Cina telah lama mengedepankan strategi serupa. Dan kini Indonesia mulai mengikuti jejak tersebut. Namun dampak dari kebijakan ini terasa sangat cepat di Eropa. Negara-negara seperti Belanda, Jerman, Prancis, dan Spanyol yang tergantung pada impor sawit untuk industri makanan, kosmetik, dan biofuel mulai menghadapi kekurangan pasokan. Harga minyak nabati melonjak hampir 30% dalam hitungan minggu. Supermarket mulai membatasi jumlah pembelian. Restoran harus menyesuaikan menu dan masyarakat pun mulai resah. Uni Eropa sebenarnya sudah lama berselisih dengan Indonesia soal kebijakan ekspor dan lingkungan, terutama soal deforestasi dan keberlanjutan. Tapi ketika Indonesia benar-benar menghentikan ekspor, mereka seperti dipukul balik oleh kenyataan. Retorika hijau yang dulu digadang-gadang akhirnya terbentur pada ketergantungan yang selama ini coba mereka tutupi. Tidak hanya minyak sawit. Ketika ekspor batu bara juga ditahan, negara-negara Eropa Timur dan Selatan yang belum sepenuhnya beralih ke energi terbarukan mulai panik. Musim dingin menjadi momok menakutkan. Harga listrik naik 2 kali lipat dalam waktu sebulan. Pemerintah Eropa terpaksa memberikan subsidi besar-besaran untuk menenangkan warganya. Sementara itu, Indonesia berada di tengah pusaran global. Beberapa negara memuji langkah Indonesia sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi Barat dalam rantai pasok global. Banyak negara berkembang, terinspirasi dan mulai mengevaluasi kembali strategi dagang mereka. Tapi di sisi lain, tekanan diplomatik terhadap Indonesia meningkat. Duta besar negara-negara Uni Eropa meminta klarifikasi. Sementara beberapa perusahaan multinasional mengancam memindahkan investasi mereka ke negara lain. Namun Presiden Indonesia saat itu tetap teguh. Dalam pidato resminya, ia mengatakan, "Kita tidak bisa terus menjadi penonton dalam permainan global. Kita memiliki kekayaan, kita memiliki sumber daya, kita harus menjadi penentu, bukan hanya penyedia." Pidato itu viral. Rakyat Indonesia yang sebelumnya mengeluh soal harga bahan pokok mulai berbalik mendukung pemerintah. Ada semacam kebangkitan nasionalisme ekonomi. Tagar Indonesia berdaulat menjadi trending di media sosial. Banyak konten kreator, influencer, hingga akademisi membahas bagaimana inilah momen emas bagi Indonesia untuk membangun kemandirian ekonomi sejati. Namun jalan menuju kemandirian itu tak mudah. Di dalam negeri efek domino mulai terasa. Industri-industri yang bergantung pada relasi ekspor-impor menghadapi tantangan. Beberapa pabrik harus mengatur ulang pasokan, logistik tersendat, dan pengangguran mulai mengintip. Pemerintah pun harus bergerak cepat. Stimulus ekonomi disiapkan. Kebijakan UMKM diperkuat dan proyek-proyek hilirisasi dipercepat. Yang mengejutkan adalah respons dari negara-negara ASEAN. Malaysia, Thailand, dan Filipina awalnya khawatir dengan keputusan Indonesia. Tetapi setelah melihat efeknya terhadap harga global, mereka mulai melakukan pendekatan diplomatik agar bisa membentuk blok dagang regional yang lebih solid. Ini membuka peluang besar. Kerja sama kawasan yang lebih kuat,
yang selama ini hanya sebatas retorika. Apakah Indonesia sedang mengguncang tatanan global? Apakah ini akan menjadi awal dari sistem perdagangan baru yang lebih adil bagi negara-negara berkembang?